Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isma sikta fa innaka mayyitun. Shadaqallahu adzim. Yang kami menghormati guru kita Bapak Ustaz Ardi, padahal guru saya Ustaz Ardi, dan yang saya hormati anak saya Ustaz Banu, yang saya hormati guru saya Kiai Haji Muhammad Nurul Ismi, dan yang saya hormati para dai dan daya yang kita tidak sebut namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengaksi rasa kasih sayang dan semuanya adalah punya nama. Hadirin sekalian, Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa tadi sebelum materi dimulai, jadi Pak Ustadz bilang dai harus menguasai sejarah. Kebetulan saya mau cerita sejarah saya sendiri. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ustadz cinta duafa yang sebaya Pak Ustadz Danu, sebelum dia masuk cinta duafa masih dalam naungan orang tua, saya sudah ada di dalam cinta duafa. Dan saya apapun yang semua yang disampaikan dari minggu-minggu pertama sampai akhir, dari Ustadz Hamdani, Ustadz Kiai Nurul Ismi dan Haji Sutrisno, itu udah di dalam sini, cuma saya nggak bisa mengutarakan, tidak jelas. Namun insya Allah saya bisa mempraktekkan di dalam tindakan sehari-hari. Maka ini sejarah. Saya Pak Ustadz, jangan dinilai saya. Namun kalau saya dinilai minta juara, pasti dikasih. Guru saya, ini anak saya, guru saya, pasti juara satu. Kalau saya minta, tapi saya minta jangan dinilai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bulan Muharram saya dapat pujian dua. Yang satu pertama, saya mengadakan pesta obor sangat meriah, pesertanya 500 lebih. Kemudian yang kedua, Gema Muharram, pesertanya sangat banyak, jamaahnya. Tidak bisa dibilang sukses kalau belum masjid kita makmur, banyak jamaahnya, hanya meriah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya di Masjid Al-Istiqomah dituakan, bukan menjadi DKM. Kalau DKM kayaknya tinggi namanya, dituakan. Saya selalu bilang kalau pas ada pengajian, saya membuka acara, saya selalu bilang jaga kebersamaan, jaga kekompakan, dan jaga jangan saling menyalahkan, yang disalahkan ada diri sendiri, dan jaga harus mempunyai rasa peduli kepada sesama. Kemudian jangan menyalahkan. Itu yang saya terapkan setiap saya sampaikan terus menerus. Dan saya punya program insya Allah remaja tahun ini. Makanya ini saya pendai ya, saya jangan ditulis dai. Saya hadir di sini benar-benar
tak ikut taklim, benar. Hanya untuk meramaikan. Program masjid untuk remaja akan ada binaan nanti insya Allah akhir bulan saya mulai, dan gurunya juga tidak jauh dari Cinta Duafa. Tujuan saya adalah untuk mengikuti KDI yang ke-6 yang kajian. Insya Allah remaja saya alhamdulillah baru terbentuk kemarin. Satu Muharram main hadroh ya, alhamdulillah dibantu dengan remaja Baitur Rahman ya, terima kasih banget sahabat. Remaja Baitur Rahman senang bantu ilmunya, dan sampai acara juga menurut saya sukses. Kurang lebihnya dari saya sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun betul. Siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang menjawab salam ikhlas, mudah-mudahan hutangnya lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar qasuril asrar wa tariyatil baril yasar sayyidina wa maulana Muhammadin bin Mukhtar. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim, sadaqa habibun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin peserta PKD dan dewan juri, guru saya Pak Haji Nurul Ismi. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini senantiasa Allah memberikan kepada kita kesehatan iman dan Islam kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya ini bicara kalau dipantau sama juri agak grogi, apalagi ada Pak Kiai. Kemarin waktu pelatihan imam di Jakarta Barat, ya jadi imam kayaknya udah biasa, tapi ketika ada yang mantau guru yang bersanad langsung dari baginda Rasulullah, salah juga. Padahal suruh baca Al-Fatihah doang. Tapi karena yang ngeliatin kita itu orang yang lebih di bidangmu, ya ada aja kesalahan. Nah mudah-mudahan saya salah sekarang, minta maaf semua. Baik jemaah sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan di Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 11 ini merupakan anjuran kita untuk senantiasa melakukan perniagaan yang menguntungkan. Yang pertama, kalau kita lihat kawan-kawan semua ada misi, ada motivasi sehingga ingin menjadi dai-dai. Kalau kita memaknai Quran surah As-Saff tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang-orang yang beriman, maukah kau aku tunjukkan suatu perniagaan? Maka di Quran surah As-Saff itu dikasih tahu yang pertama apa tadi? Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah. Kemudian kita
berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan dengan diri kita. Kalau kita memaknai kata iman di kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Asqalani, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu yang pertama ma'rifatu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, kemudian dikerjakan dengan perbuatan. Itu iman. Kalaulah salah satunya cacat dari kita, maka belum sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya saya mengomentari jemaah sekalian yang di sini, yang hadir ini rata-rata pengurus masjid dan semuanya sudah terjun di bidangnya. Saya kira kalau untuk berbicara dan menyampaikan balik atau menyampaikan satu ayat kepada jemaah itu sudah biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, perhatian kader dai-dai ini di Tomang ini semakin banyak orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Baik, sebagai isi materi saya yang singkat saja pada hari ini, yang pertama saya ingin menyampaikan masalah sholat saja. Sholat, anak SD sudah paham sholat, tapi kalau saya tanya sholat kepada kawan-kawan semua, sholat kita itu kebutuhan atau kewajiban? Coba, kebutuhan apa? Kewajiban. Kalaulah sholat itu menjadi kebutuhan kita, maka para ulama tasawuf atau ulama yang mutanabi atau yang mengikuti Nabi, sholat itu dibagi kepada 3 hikmahnya. Coba sholat kita lihat, ada berapa huruf sholat? Coba sholat, ini saya sampaikan benar-benar. Kalau kita menjadi seorang dai, terapkan ini dulu. Pertama sholat, kemudian lam, kemudian ta. Sholat. Kalau kita ingin menjadi seorang penceramah ataupun kiai yang tampil di muka umum, oke, 2 menit. 2 menit ya. Saya singkat aja. Sholatnya itu sidqul qauli. Sidqul qauli, benar yang diucapkan oleh lisan kita. Kalau orang yang sudah benar-benar melaksanakan sholat. Kalau kita menyampaikan kepada halayak ramai apa yang disampaikan oleh kita, kemudian kita sesuai dengan perbuatan kita, belum benar. Baik sholat kita, baik ibadah kita yang lain. Yang kedua, layyinul qalbi. Orang yang sholatnya benar, layyinul qalbi, hatinya lembut. Lembut, mudah menerima kebenaran dan tidak pernah marah ketika dikoreksi. Mudah ketika melihat orang susah dia mau membantu. Itu kalau sholatnya sudah benar. Kemudian yang terakhir, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Dengan sholat, cerminan kita semua bisa meninggalkan kemaksiatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ustaz, bagaimana kalau saya sholat masih maksiat? Bagaimana kalau sholat saya masih berbohong? Bagaimana kalau sholat saya hati masih keras? Berarti Anda bermasalah dalam sholat Anda. Pertanyaan itu maka jawabannya ada pada diri Anda. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan PKD pada tahun ini diselenggarakan di DPI Kelurahan Tomang senantiasa menjadi motivasi kita untuk menjadi terus menegakkan atau mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan yang merupakan tugas sebagai seorang muslim, dan kita tugas daripada diri kita untuk terus menyebarkan Islam di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Juri,
dan juga kami hormati Ketua Pelaksana PKD Bapak Banu dan jajarannya, dan yang kami hormati guru kami Bapak Haji Muhammad Nurul Ismi serta kawan-kawan sekaligus guru-guru kami semua. Wabil khusus untuk abang kita Muhammad Ali Drus. Sebenarnya saya bingung mau ngomong apa, soalnya bahannya ada di bawah tadi. Saya awal-awal mencari materi, nanya dulu Pak sama Bang Idrus. Bang Idrus mau bawain materi apa nih? Dia bilang katanya mau bawain cinta Rasulullah. Dia bilang haji, dia bilang. Terus dia nanya ente, udah belum ente materinya apa? Boro-boro. Aku nggak ngerti, soalnya baru pertama kali. Tapi akhirnya pas kita ngeliat foto profilnya Bang Idrus lagi di kuburan, nah kita langsung tuh berpikiran soal tentang kematian. Tapi alhamdulillah di bawah. Tapi nggak apa-apa, kita bawa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tawa, nggak boleh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara salah satu takdir yang dirasakan oleh setiap makhluk adalah kematian. Takdir kematian adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi semua makhluk yang bernyawa. Entah itu makhluk yang besar maupun yang kecil, yang lemah maupun yang kuat, dan yang kaya maupun yang miskin, semuanya telah Allah tetapkan waktu dan tempat kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Bang Idrus pasti nggak mati? Nah, pasti mati ya, tapi nggak tahu kapan dan waktunya. Dan seandainya Bang Idrus berusaha untuk menghindari kematian, maka sesungguhnya kematian nggak bisa dihindari Bang Idrus. Ya? Walaupun Bang Idrus berusaha bersembunyi di dalam lubang semut sekalipun, ataupun Bang Idrus berlindung di dalam benteng sekuat apapun, maka kematian akan mendatangi Bang Idrus. Para hadirin yang dimuliakan Allah, betapa banyak dari kita yang lalai akan takdir kematian ini. Seolah-olah akan merasa hidup lebih selamanya dan tak akan merasa mati. Padahal apabila kita mau merenungi, setiap detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju kematian. Setiap langkah di langkah kita yang hari ini, ya, adalah langkah-langkah menuju tempat kematian itu. Bisa jadi ini kita nggak tahu tempat ini dari akhir kita di sini. Ya, kita nggak tahu karena semuanya itu hanya Allah yang tahu. Makanya Allah menegaskan kembali dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Sesungguhnya yang kita khawatirkan adalah bukanlah kematian. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita menghadapi kematian itu, dan dalam kondisi apa kita mati, dan bagaimana nasib kita setelah kematian. Apakah kita mati dalam keadaan yang baik, atau sebaliknya kita mati dalam keadaan buruk? Ataukah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, atau sebaliknya kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Maka oleh karena itu, marilah kita persiapkan bekal menuju kematian kita. Karena kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Dan kehidupan saat ini adalah kehidupan yang sementara. Walaupun kehidupan saat ini adalah yang sementara,
marilah kita perbanyak amal soleh. Karena sedikit apapun yang kita lakukan amal soleh akan dibalas oleh Allah dengan balasan setelah di hari kematian kita. Dan jauhilah atau hindari amal buruk, karena sekecil apapun amal buruk yang kita lakukan akan Allah balas dengan balasan yang seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, maka ia akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah, ia akan melihat balasannya juga. Semoga kita menjadi pembelajaran kita atas takdir ini. Semoga kita lebih istiqomah lagi menjalani semua amal baik dan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa telah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikianlah kultumnya yang singkat ini. Semoga bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua.